Karakter, lingkungan, dan kekeliruan memuja luka. Manusia bukanlah hasil dari karakter semata. Ia adalah pertemuan antara karakter bawaan dan respon lingkungan tempat ia tumbuh. Dan pada sebagian orang ada satu lapisan tambahan yang sering diabaikan, kondisi tubuh dan sistem saraf. Namun sayangnya, yang paling sering dilihat dan dinilai hanyalah karakter. Ketika seseorang tampak lemah, sensitif, atau tidak tahan tekanan, kesimpulan cepat pun muncul. Ia memang begitu orangnya. Padahal, dua orang dengan karakter yang sangat mirip, jika tumbuh dalam lingkungan yang berbeda, bisa berkembang dengan cara yang sama sekali berbeda pula. Bukan karena salah satunya lebih kuat, tetapi karena lingkungan mengajarkan cara bertahan yang berbeda. Ada anak yang tumbuh dengan rasa yang diakui. Saat ia takut, ia ditemani. Saat ia gagal, ia tidak dipermalukan. Saat ia menangis, ia tidak disuruh berhenti, tetapi dibantu memahami apa yang ia rasakan. Anak seperti ini sering tumbuh menjadi pribadi yang relatif stabil, berani mencoba, dan tidak takut salah. Ada pula anak dengan karakter yang serupa, tetapi tumbuh dalam lingkungan yang keras. Rasanya disangkal, tangisannya dianggap lemah. Kesulitannya dibandingkan dengan orang lain. Ia belajar satu hal, bertahan lebih penting daripada memahami diri. Sebagian dari mereka tumbuh tampak kuat, sebagian lain tumbuh mudah terluka, dan keduanya sering disalahpahami. Di titik inilah kekeliruan besar terjadi. Ketahanan disamakan dengan kesehatan. Diam disamakan dengan baik-baik saja. Tidak menangis disamakan dengan kedewasaan. Padahal banyak orang yang tampak kuat bukan karena lukanya menyembuhkan, melainkan karena tubuh dan pikirannya belajar menahan. Emosi tidak diproses, hanya ditekan. Rasa tidak ditemani, hanya dimatikan. Dan strategi bertahan itu kemudian keliru dibaca sebagai karakter. Luka tidak otomatis membuat manusia kuat. Ia bisa membuat seseorang lebih empatik, tapi bisa juga membuatnya mati rasa, defensif, atau lelah tanpa tahu sebabnya. Menganggap luka sebagai sumber kekuatan universal adalah kekeliruan yang berbahaya, karena ia menormalisasi penderitaan dan menyalahkan mereka yang tidak tahan. Yang sering luput disadari adalah ini, reaksi bukan ukuran kekuatan. Tubuh dan sistem saraf setiap orang bekerja dengan cara yang berbeda. Apa yang terlihat ringan bagi satu orang bisa terasa sangat berat bagi orang lain. Bukan karena niat, bukan karena malas, tetapi karena batas yang nyata. Ketika kita hanya melihat hasil akhir tanpa memahami proses dan konteks, kita mudah menyimpulkan bahwa yang terluka itu lemah dan yang bertahan itu benar. Padahal kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak luka yang bisa ditahan, melainkan pada seberapa aman seseorang belajar mengenali, menemani, dan memproses rasa, baik rasa sendiri maupun rasa orang lain. Selama kita terus memuja kekerasan sebagai pembentuk karakter, kita akan terus gagal membedakan antara bertahan dan bertumbuh. Dan selama itu pula, banyak luka akan terus disalahartikan sebagai bukti kekuatan.